Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Tentunya baik bukan? Nah, hari ini bersama Bunda Hikmah lagi akan menjelaskan tentang materi tematik. Nah, kita masuk di tema baru ya anak-anak. Ada yang masih ingat? Nah, silakan semua naikkan bukunya. Kita akan mempelajari tentang daerah tempat tinggalku. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang subtema 1, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bunda mau tes semangat dulu. Teladan, aku siap. Sekolah teladan, bil uswatin mumtaz. Ya, semangat sekali. Oke, hari ini Bunda mau tanya, apakah di antara anak-anak yang suka makan jagung? Ada yang suka makan jagung? Ya, jadi jagung ini merupakan salah satu sumber daya alam yang terbesar di Indonesia. Tepatnya banyak terdapat di daerah Sumatera Utara. Nah, seperti yang ada di buku kalian, di halaman 2, yaitu tentang cerita petani jagung yang sabar dan jujur. Nah, di sini itu merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Nah, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan fiksi? Jadi cerita fiksi itu merupakan suatu khayalan dari pengarang atau bersifat imajinatifnya saja. Nah, dari cerita fiksi ini ada yang tahu ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa saja sih? Oke, pertama, ciri-ciri dari cerita fiksi yaitu merupakan cerita rekaan atau hanya imajinatif dari pengarang saja. Yang kedua, biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Dan yang ketiga, biasanya menggunakan bahasa konotatif, yaitu bahasa sindiran atau bukan makna sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu biasanya mengandung pesan moral. Nah, Bunda mau tanya, siapa yang di rumahnya yang biasa mendengarkan dongeng atau sebelum tidur diceritakan dongeng sama ibu atau ayahnya? Ada yang tahu kira-kira dongeng tentang Timun Mas itu termasuk cerita fiksi jenis apa? Ada yang tahu? Nah, kalau gitu kita sama-sama belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Jadi jenis-jenis cerita fiksi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada tentang cerita rakyat. Yang kedua, cerpen atau biasanya disebut dengan cerita pendek. Yang ketiga yaitu cerita novel atau cerita yang panjang ya. Nah, di sini dari cerita rakyat ini terbagi menjadi beberapa. Biasa mungkin anak-anak semua itu mendapatkan di perpustakaan teladan atau anak-anak pergi ke Gramedia. Nah, itu biasanya banyak mendapatkan cerita-cerita rakyat. Nah, salah satunya yang pertama yaitu cerita jenaka. Jadi, cerita jenaka ini cerita pendek yang berisikan kecerdikan seseorang sehingga siapapun yang membaca atau mendengarkan, nah ini bisa tertawa. Contohnya nasi goreng meledak. Nah, itu salah satu contoh dari cerita jenaka. Yang kedua yaitu mite, yaitu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda. Umpamanya seperti yang tadi Bunda bilang, Timun Mas. Jadi Timun Mas ini termasuk dalam cerita mite, cerita rakyat mite. Kemudian berikutnya ada fabel, yaitu cerita tokoh-tokoh binatang yang menyerupai seperti manusia. Contohnya yaitu monyet dan kelinci. Berikutnya ada cerita legenda, yaitu cerita lama yang mengisahkan riwayat suatu tempat kejadian, umpamanya Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian ada cerita sage. Nah, cerita ini yang mengandung unsur sejarah. Contohnya seperti cerita Si Pitung. Ada yang sudah pernah baca cerita Si Pitung? Oke. Nah, tadi Bunda sudah menjelaskan ya jenis-jenis dari cerita fiksi. Nah, dalam cerita fiksi itu terdapat sebuah penokohan. Nah, penokohan itu terbagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Tahu tidak,
anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan tokoh utama? Jadi tokoh utama itu tokoh yang sering muncul dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh pendamping dari tokoh utama. Oke. Nah, di sini dari sifatnya, dari penokohan itu terdapat terbagi menjadi dua sifat. Ada yang antagonis, ada yang protagonis. Ada yang tahu antagonis itu apa? Ya, jadi antagonis itu biasanya tokoh yang memiliki sifat yang jahat. Nah, kemudian yang protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik. Oke, jadi ini berikut Bunda perlihatkan contoh-contoh dari buku yang ada. Ini merupakan kira-kira contoh buku apa ya anak-anak? Cerita fiksi kategori jenis apa? Oke, ini merupakan contoh dari novel. Oke, kemudian Legenda Ular Putih ini merupakan salah satu contoh dari cerita rakyat, yaitu jenisnya legenda. Kemudian ada tentang Katak dan Tikus. Nah, ini merupakan salah satu contoh cerita fabel, ya benar sekali. Oke, jadi tadi kita sudah menjelaskan ya, belajar bersama tentang jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kali ini berikutnya Bunda akan jelaskan, yaitu kira-kira ketika Bunda Hikmah mau memindahkan buku ini, mungkin bisa dibantu sama Bunda Esya. Oke, ketika buku ini Bunda pindahkan umpamanya ke tangannya Bunda Esya, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar sekali, di sini terjadi gaya. Jadi buku ini berpindah itu ada gaya dan otomatis ada gerak juga. Oke, terima kasih ya Bunda. Jadi seperti tadi yang Bunda Hikmah lakukan, memindahkan buku ke tangan Bunda Esya, itu terjadi gaya dan gerak. Anak-anakku semua, mari Bunda sudah menjelaskan gaya itu apa sih? Gerak itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi gaya itu merupakan sebuah dorongan atau tarikan. Jadi sebuah tarikan atau dorongan yang dilakukan untuk sehingga posisi kedua benda itu berpindah, suatu benda itu berpindah. Sedangkan gerak itu merupakan perpindahan. Jadi perpindahan suatu benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi tidak mungkin ketika kalian umpamanya disuruh mama mengangkat jemuran, tidak mungkin jemurannya langsung jalan sendiri ke kamar kalian. Pasti kalian mengambil dengan adanya gaya. Jadi di sini gaya dan gerak kemarin Bunda sudah jelaskan ya. Tapi untuk jenis-jenis gayanya dan pertemuan hari ini Bunda akan lebih jelaskan detailnya, yaitu terkait pengaruh gaya dan terhadap gerak bendanya. Oke, jadi yang pertama bisa Bunda Tika. Ini apa anak-anak? Tahu? Ya, ini bola ya. Sudah tahu pasti anak-anak yang laki-lakinya sudah pada kenal banget ya. Nah, setiap hari ini mungkin mainannya. Nah, jadi di sini Bunda akan memberikan contoh terkait pengaruh gerak gaya terhadap gerak benda. Oke, jadi Bunda Tika akan melempar bola ke Bunda Hikmah. Nah, kemudian Bunda Hikmah menangkapnya. Dari awal bola ini diam, kemudian akan berubah posisi atau berubah tempat. Nah, di sini berarti bahwa pengaruh benda yaitu benda diam menjadi benda bergerak. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Coba Bunda Esya. Oke. Nah, ini merupakan contoh yang dilakukan oleh Bunda Esya. Oke. Nah, ada yang tahu ini apa anak-anak? Ya, benar sekali, ini adalah panah ya. Oke, jadi apa yang dilakukan Bunda Esya ini merupakan salah satu contoh ketika Bunda Esya menarik anak busur panah ini. Nah, ini yang terjadi dalam busur panahnya ini ada gaya namanya gaya pegas. Kemudian ketika Bunda Esya menarik akan terjadi gaya otot. Jadi ini merupakan contoh gaya ototnya. Nah, ketika Bunda Esya melepas
plastisin. Nah, plastisin itu ketika kalian rubah bentuknya, ada yang bisa berbentuk bunga, kemudian berbentuk kue. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan bentuk benda. Jadi itu merupakan salah satu contohnya, yaitu plastising, yaitu mempengaruhi bentuk benda. Nah, kemudian ketika kalian main bola, umpamanya nggak sengaja bolanya ini mengenai gawang mistar. Nah, itu merupakan salah satu contoh gaya dapat merubah arah benda. Oke, jadi tadi anak-anak semuanya sudah jelas ya mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, semuanya pasti sudah paham kan? Oke, selanjutnya Bunda di sini Bunda mau tanya, ada yang bisa main biola atau pernah lihat biola? Kira-kira cara memainkan alat tersebut seperti apa ya? Ya, benar sekali, digesek. Jadi di situ terjadi gaya juga, gaya gesek. Nah, di sini ketika kalian menggesek biola tersebut, nah situ menghasilkan suara ya, atau bunyi atau nada. Nah, di situ terjadi tempo, ada tempo yaitu cepat, lambatnya suatu nada. Jadi di sini untuk tempo sendiri terbagi menjadi 3. Ada tempo cepat, atau ada tempo sedang dan tempo lambat. Nah, di sini kemarin Bunda sudah menjelaskan ya terkait jenis-jenis tempo itu sendiri, yaitu pertama presto, cepat sekali. Jadi ini merupakan salah satu contoh tempo cepat. Jadi presto, cepat sekali. Kemudian allegro, cepat. Allegro cepat. Kemudian vivace, lebih cepat. Kemudian moderato, sedang, agak cepat. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis tempo. Oke, jadi bisa kalian tentukan jenis temponya, cepat, lambat, atau sedang. Biasanya untuk tempo lambat atau rendah itu biasanya dengan ada tanda titik di bawahnya. Nah, ini merupakan tempo lambat. Sedangkan tempo sedang yaitu tidak mempunyai titik. Oke. Kemudian untuk tempo tinggi atau cepat, nah ini biasanya tanda titiknya berada di atas. Oke, semuanya sudah paham anak-anak terkait tempo ini? Oke, mungkin untuk mengevaluasi hasil pertemuan kita hari ini, Bunda akan memberikan tugas. Silakan anak-anakku semuanya membuka buku di halaman buku tematiknya, yaitu halaman 14. Nah, silakan anak-anakku semuanya untuk mengerjakan soal-soal tersebut dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bunda jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.